Nah, tapi akhirnya itulah yang disepakati, usulan dari secari kertasnya Tiga ya, Yamin itulah yang itu. Jadi tentang tanah tanah airnya air, bernama Indonesia, bangsa bangsa bernama Indonesia Indonesia, dan bahasa yang digunakan bahasa rakyat Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Kali ini kita akan mendengar Ayah bercerita tentang peristiwa ketika para pemuda bersatu untuk menamakan sebuah bangsa yang baru bernama Indonesia. Dan pada akhirnya itu kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, Ayah mungkin bisa menceritakan perjalanan para pemuda dengan segala macam peristiwa yang terjadi dan segala macam pikiran-pikiran cerdas mereka untuk sampai kepada akhirnya menyetujui bersatu di dalam sebuah bangsa yang satu menggunakan bahasa yang satu yaitu Indonesia. Iya, jadi sebenarnya harus dimulai Ya, eh, dari paling tidak tahun 18, yaitu 1918. 1918, yaitu ketika Budi Utomo yang terbentuk pada 28 kemudian membentuk sayap pemudanya, sayap pemuda Budi Utomo. uh, Sayap pemuda itu 18 dan kemudian sayap pemuda ini berlangsung terus, ada macam Yom Yava itu sayapnya Budi Utomo, lalu kemudian nanti berderet ada Yom Sumatranan Bon, tokohnya adalah Hatta, Yamin, dan sebagainya. Lalu kemudian Yom Slebes, Yom Ambon, dan segala macam Yom-Yom itu Yep. yang didirikan uh, tahun 18 sampai 20 sekian, 24, 25. Nah, sebenarnya juga harus kita sering keliru dan Profesor Sartono Kartodijo, guru saya dan guru besar sejarah, sering agak tanda kutip Ya. marah karena yang selalu ditonjolkan hanya Sumpah Pemuda. Padahal sebenarnya Perhimpunan Indonesia pada tahun 25 sudah melakukan pernyataan yang maknanya sebenarnya sama dengan Sumpah Pemuda. Apa yang dikenal dengan Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 25 itu sudah menyatakan bahwa pemuda-pemuda yang ada di sana itu akan berjuang untuk menjadi bangsa, untuk merdeka, dan mereka tidak mau mendapat bantuan dari manapun. Harus bersumber dari kehendak pemuda sendiri. Itu Hatta CS di sana. Karena di sana pemuda-pemuda juga bergerak dan nama Indonesia itu diperkenalkan oleh Hatta di seluruh Eropa dengan mendatangi berbagai kongres, pertemuan, dan sebagainya. Nah, tetapi memang sebenarnya antara para pejuang yang ada di luar negeri, khususnya di Belanda, dan yang ada di Indonesia itu selalu ada komunikasi juga. Misalnya antara Soekarno dan Hatta itu sudah berkomunikasi, lalu kemudian tokoh-tokoh yang sudah sarjana dari Belanda kembali ke Indonesia bersama dengan Bung Karno mendirikan PNI.
Ya, ada Ali Sastro Amijoyo, ada Sunario, dan seterusnya. Jadi ini supaya orang harus memahami bahwa di pemuda di luar negeri, khususnya di Belanda, itu juga melakukan berbagai kegiatan perjuangan. Nah, di dalam negeri juga lahir organisasi-organisasi pemuda sejak 18, 19, 18, dan seterusnya. Nah, inilah nanti, pemuda-pemuda inilah nanti yang akan mencari cara untuk menemukan sesuatu istilah di mana mereka ketika disebut istilah itu maka tidak ada lagi yang lain selain daripada itu maknanya. Kan ada Yong Yapa, ada Yong Sumatranan Bon, ada Yong Slebes, ada Yong Ambon, ada Yong Minahasa, ada segala macam Yong-Yongan. Nah, tapi kalau mereka ini tidak mau, kalau mereka disebut Jawa, Jawa tidak mau disebut sebagai orang Minang, Sumatera, dan seterusnya Ambon, kan, maka harus dicari. Dan pentingnya di situ sebenarnya itulah pentingnya dialog untuk mencari kesepakatan. Nah, Indonesia itu adalah negara kesepakatan sebenarnya. Ya, yang pada tahun 2004 Muhammadiyah di Makassar itu menerima Pancasila dalam kaitan untuk mengatakan bahwa Indonesia dan Pancasila itu adalah kesepakatan. Dan istilah itu sebenarnya saya sudah pakai sejak waktu saya mahasiswa sudah saya pakai, dan ini ada buku saya yang diterbitkan oleh siapa nih? Lupa saya. Media Presindo. Itu judulnya Menatap Demokrasi dari Lensa Sejarah, melalui lensa sejarah. Nah, di sini saya punya artikel tuh saya gunakan istilah dalam suatu proses dialogis pertemuan, dan sudah termasuk Sumpah Pemuda di situ, Kongres Pemuda. Ya, saya katakan mereka mencari kesepakatan. Nah, bagaimana cara mereka mencari kesepakatan? Ya, berdialog. Mereka awalnya berdialog di asrama di mana mereka tinggal. Ketika bertemu di tempat sekolah mereka, tempat pendidikan mereka, mereka berdialog. Nah, akhirnya pada tahun 26 ada seorang wartawan yang pernah ke Jerman namanya Tabrani. Lalu pulang, lalu mencari inisiatif, lalu mengadakan Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ya. Nah, mereka berdebat di situ, ada Suang Kupon, ada Yamin, ada segala macam tokoh-tokoh yang besar. Tetapi ada persoalan ketika itu, persoalan bahasa. Yaitu, apakah bahasa yang akan digunakan nanti dijadikan sebagai bahasa bersama itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Karena memang mereka sepakat tidak akan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa lokal, daerah, dan sebagainya. Lalu, nah, bahasa yang paling banyak digunakan memang bahasa Melayu ketika itu. Iya. Bahasa perdagangan, lingua franca kan. Lalu kemudian, nah, Yamin terjadi perdebatan mau bahasa Indonesia atau akhirnya mereka gagal sepakat. Nah, ditundalah kemudian. Nah, lalu kemudian 2 tahun kemudian diadakan kongres lagi. Kongres kedua. Kongres kedua inilah yang perdebatannya cukup keras juga, dan yang hadir di situ ya wakil-wakil pemuda dari macam-macam organisasi yang pemuda itu, Yong Ambon, Yong Slebes, dan segala macam. Nah, sidang ini dipimpin oleh 3
Sugondo itu adalah organisasi pemuda Indonesia. Lalu sekretarisnya adalah Yamin dari Sumatera Nembon, dan Amir Sarifuddin itu dari Batak, Yong Batak. Dia yang mimpin. Posisi mereka, Yamin sekretaris, Amir Sarifuddin bendahara. Mereka terjadi dialog. Nah, pada sebenarnya acaranya itu pindah tempat dari tanggal 27 ke 28. Nah, yang menarik itu setelah tanggal 28 mereka berkongres, rupanya ada lagi permasalahan muncul. Artinya terjadi dialog perdebatan lagi yang keras pada persoalan keputusan yang akan diambil gimana. Nah, di tengah-tengah situasi tanda kutip dialog yang ramai di antara peserta dan itu, maka Yamin sebagai sekretaris mengambil secari kertas. Ya, tulis apa istilah yang digunakan ketika itu adalah ikrar. Ikrar pemuda. Nah, lalu dia tulis ikrar itu ini isinya ini. Lalu kertas yang ada usulannya itu diberikan ke Sugondo. Ketika Sugondo baca, kaget dia. Kok Yamin berpikir seperti ini? Padahal tanggal 26 kan enggak. Tidak seperti itu pikirannya Yamin. Lalu kemudian Sugondo menyerahkan kepada Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin baca, kaget juga. Nah, tapi akhirnya itulah yang disepakati. Usulan dari secari kertasnya Yamin itulah yang itu. Jadi tentang tanah airnya bernama Indonesia, bangsa bernama Indonesia, dan bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Itu Yamin tulisannya itu. Yamin. Jadi Yamin itu orang hebat dan memang jago. Terlepas orang di sini ada tulisannya Profesor Dr. Muhammad Mahfud Menteri. Mahfud MD. Jadi waktu orasi konstitusi yang diadakan di Andalas, Universitas Andalas itu judulnya Pemikiran Muhammad Yamin dan Arah Demokrasi Kita. Yamin itu memang banyak sekali bukunya, menulis macam-macam. Ya, ada Gajah Mada, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada segala macam. Istrinya memang kebetulan ningrat dari Solo. Nah. Jadi berarti yang ditulis di Museum Sumpah Pemuda yang di itunya itu Yamin ya, Ikrar Sumpah. Nah, Ikrar tetapi Pemuda. Yang hadir ketika itu memang ada juga pendidik, Ki Hajar. Lalu, di Sumpah Pemuda itulah lagu kebangsaan itu diperdengarkan Indonesia oleh Indonesia Raya itu, tapi tentu saja merdeka dan segala macam itu belum muncul. Yeah. Jadi seperti yang jadi Wage Supratman sudah memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada tanggal 28 itu. Pada dalam Kongres Pemuda. Jadi yang hadir ada tokoh pendidikan, juga kepanduan, dan tokoh-tokoh pemuda. Gitu. Mereka sepakat. Jadi begitu mereka sepakat dengan itu. Jadi apa yang dapat kita lihat dari sini, yang pertama adalah bahwa walaupun ada orang tua lebih tua, tetapi sebenarnya Republik Indonesia itu dan proses membangsa kita
Itu yang memulai sebenarnya orang muda. Anak muda. Seperti organisasi pertama, Budi Utomo. Itu anak muda yang mendirikan kan. Mereka masih sekolah. Stovia. Dan itu masih tingkat ya di atas SMA lah. Lalu mereka dirikan Budi Utomo. Usia mereka masih 18-23 tahun. Yamin ketika tanggal 28 Oktober tahun 28 itu masih berusia 20-an. 20-an semua mereka itu. Nah, apa yang mau dikatakan di situ? Yang mau dikatakan adalah kalau orang membuka lembaran sejarah Indonesia, sebenarnya proses mengindonesia dan kemudian menegakkan Indonesia itu orang muda. Anak-anak muda ya? Anak-anak muda. Dan yang terdidik dan tercerahkan. Tetapi saya gunakan istilah itu adalah mereka pemuda-pemuda atau warga yang terdidik, tercerahkan. Mereka betul-betul tercerahkan dan berani mengambil peranan di tengah-tengah situasi tekanan Belanda begitu kuat, tapi mereka berani tampil. Nah, kan ketika Soekarno mendirikan PNI tahun 27 kan 28 kongresnya. Nah, tekanan terhadap PNI-nya Soekarno itu sangat kuat ketika itu. Karena Soekarno mempunyai sikap non-koperasi. Gitu, dikejar. Tapi pemudanya tampil. Mengambil suatu posisi tertentu malah sangat penting. Itu dengan Sumpah Pemuda, ikrar pemuda itu. Nah, yang jadi pertanyaan aku itu adalah ketika ikrar itu dilakukan, tanggapan Belanda bagaimana? Karena kan waktu itu belum. Iya, tanggapan Belanda ya dia dilihat aja, diterima dalam arti kata Kongres Pemuda itu dianggap sebagai suatu hal yang bukan dianggap biasa, tapi dianggap bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemuda itu. Jadi tidak ada yang terhadap kongres itu tidak diadakan semacam tekanan, tetapi terhadap TNI justru diadakan tekanan. Tekanan itu. Karena ya namanya juga mungkin Belanda berpikir ini kan cuma kegiatan anak-anak muda. Oh ya, justru ya melihatnya yang Soekarno-nya yang sangat lebih ini ya. Oke. Dan yang datang ke kongres itu juga tokoh-tokoh besar. Ya, Ki Hajar, ya datang di situ berbicara, tapi dia datang sebagai pendidik. Taman siswa. Itu dia. Nah, lalu kemudian ada Suratman, memperdengarkan lagunya dan seterusnya. Nah, terlepas bagaimana pandangan pemerintah kolonial terhadap ketika itu, yang penting menurut saya adalah bahwa pada waktu itu ada keberanian dari gerakan pemuda untuk mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya dalam batas tertentu memang membahayakan mereka. Ya, tetapi tetapi mereka yang tampil itu memang adalah organisatoris, memang pemimpin-pemimpin daripada organisasi pemuda itu, dan keberanian mereka mengambil keputusan itu sebenarnya adalah suatu hal yang memang boleh dikatakan ya monumental. Walaupun di luar negeri seperti saya katakan tadi, Perhimpunan Indonesia itu sudah
tahun Sudah, 25 sudah mm-mm. mengeluarkan manifesto politik. Politik. Iya. Tapi orang jangan mempertentangkan ini. Ya. Sering juga Ha-ha. dua-duanya punya maknanya sendiri. Dua-duanya memberikan makna bagaimana pemuda mengambil langkah-langkahnya untuk melakukan sesuatu strategi perlawanan. Oke, yang untuk satu di kemerdekaan. luar, yang satu di Iya, dalam. dan Hatta berbagai kesempatan di luar negeri itu betul-betul memperkenalkan Indonesia. Ya, memperkenalkan nama Indonesia dan sebagainya. Ada buku-bukunya di sini menuju Indonesia merdeka dan sebagainya. Nah, yang perlu dipahami bahwa kelanjutan daripada proses peranan pemuda itu sebenarnya tidak berhenti pada Kongres Pemuda itu. Nah, kesinambungannya di mana? Coba lihat pada tahun 45 yang tampil membela proklamasi kemerdekaan kita, di samping ada orang tua Hatta yang tokoh-tokoh besarnya itu memang iya. Tapi yang tampil menjadi tentara, yang tampil menjadi diplomat, itu anak muda semua. Sudirman umurnya masih berapa? Iya. Nasution umurnya berapa? Simatupang umurnya berapa? Masih 20-an semua. Jadi dari situ kelihatan bahwa Indonesia dalam proses membangsa itu dilakukan oleh pemuda. Ketika mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara dan bangsanya, juga pemuda juga. Soeharto umurnya ketika itu berapa? Andi Matalata berapa? Dan itu menyebar ke seluruh Indonesia. Pemuda-pemuda pada tahun 45 itu juga adalah anak-anak muda yang menyebar di seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya berpusat di Jawa, tidak berarti hanya di Jawa, di hampir seluruh bagian. Nah, dan itulah yang barangkali sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak muda sekarang. Pentingnya mempelajari sejarah di situ, supaya anak-anak muda sekarang tahu bahwa Republik ini adalah negara kesepakatan, hasil dialog yang melahirkan kesepakatan. Ayah sering bilang kan, Indonesia adalah dibangun dari dialog. Iya, dialog anak-anak muda. Anak muda. Ya. Dialog anak muda, dan dialog itu melahirkan kesepakatan. Dalam buku saya ini ada. Oke. Nah, ini draftnya, buku aslinya entah kemana ya. Iya. Sempat nyimpen tapi kayaknya keselip di salah satu. Pokoknya judulnya dan di dalam artikel ini ada. Ada ya, ada kok ada. Tentang kesepakatan itu. Jadi istilah kesepakatan itu saya gunakan sudah sebelum tahun 2000. Jadi berarti ketika ingin, jadi nama Indonesia sendiri kan sudah munculnya di tahun 28 berarti ya? Bukan, tahun 25 sudah digunakan. 25 berarti ya? Iya. Tapi 26. Enggak, 25. Oleh Hatta di sana. Oleh Hatta di manifesto politik itu ya? Iya. Oke, terus lalu kemudian tahun 26 masuk ke sini, digunakan oleh Kongres Pemuda pertama, lalu dilanjutkan Kongres Pemuda kedua. Jadi apa makna dari cerita kita tentang hari ini dalam menyambut nanti Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda, harus dipahami bahwa Sumpah Pemuda ini adalah kreativitas dari anak muda di dalam melakukan langkah strategis untuk menjadi sebuah bangsa merdeka. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak Indonesia ini seperti negeri lain
dikasih kemerdekaannya. Kalau kemerdekaan Indonesia itu betul-betul suatu hasil perjuangan yang digagas oleh Anak-anak muda anak muda yang terdidik, tercerahkan tercerahkan. itu. Oke. Hebatnya di situ. Ya, akankah jadi kreativitas anak muda pada masa itu adalah melahirkan Melahirkan Indonesia. melahirkan Indonesia melalui sebuah dialog yang akhirnya disepakati bersama ya, dan itu sampai sekarang masih tetap dijadikan sebagai sebuah ya. Iya, Indonesia itu hanya akan berlanjut. Iya. Kan sebenarnya begini. Dan ini sering sekali ketika misalnya tahun 80-an, ketika Yugoslavia hancur, ketika Uni Soviet hancur, Eropa Timur hancur, ada yang nelpon saya, ada yang minta bertemu nanya. Pertanyaannya adalah Indonesia itu bagaimana? Ya. Kamu memandang Indonesia gimana? Apalagi negara kepulauan kan, ya. Jadi ya negara yang demikian. Kalau dibanding dengan yang lain, yang itu sangat berbeda. Terus mereka katakan, Anda yakin kalau Republik ini akan bertahan? Ya. Saya bilang ya berdasarkan penglihatan sejarah. Penglihatan bukan penerawangan ya. Bukan penerawangan. Penglihatan dari berdasarkan peristiwa sejarah dengan fakta-faktanya, dengan segala macam peristiwa yang melatari. Itu saya kok yakin bahwa Indonesia selama kesepakatan, selama hasil jeripaya bersama itu tetap dihargai, ya kita bisa bertahan. Mengapa Uni Soviet hancur atau tinggal Rusia? Kenapa Yugoslavia? Kenapa yang lain? Karena apa? Mereka itu, Yugoslavia misalnya, mengambil Kroasia, mengambil segala macam itu setelah Perang Dunia Kedua dan dipaksa menjadi negara Yugoslavia. Uni Soviet juga begitu. Ukraina itu negara. Malah punya wakil di PBB. Dipaksa, tetapi dipaksa menjadi bagian dari Uni Soviet. Nah, sekarang lepas semua. Lepas semua. Jadi ini di kita tidak, kita yang mau. Jadi kan kita yang bersepakat, masing-masing kita bersepakat. Jadi sering saya ditanya, kapan ada semacam statement kerajaan-kerajaan lama itu menjadi Indonesia. Saya bilang nggak pernah ada statement. Lalu yang berjuang untuk Indonesia, keluarga kamu kok. Ya seperti ayah saya berjuang, tidak pernah ada statement bahwa nanti kalau saya serahkan kerajaan saya. Begitu negara merdeka, kerajaan itu dihilangkan, hilang aja. Dan saya tidak pernah menuntut. Iya. Ya artinya, sekarang banyak yang mau mencari apa benar. Nggak ada benar atau tidak loh, yang berjuang mereka juga. Iya, artinya dengan secara proses ya mereka memang berjuang dan akhirnya mereka bersedia untuk Indonesia. Iya. Memang begitu. Jadi dari semua kerajaan yang sekian ratus, kerajaan di Indonesia itu memang banyak. Iya. Besar kecil itu ada sekitar 300-an. Nah, ini semua melebur menjadi bangsa Indonesia. Tapi kenapa dia melebur? Karena mereka, keluarga mereka itulah, raja-raja itu, keluarga raja itu yang ikut berjuang. Iya. Nah, contohnya ada perbedaan tertentu di antara beberapa, ada kerajaan yang memihak Belanda pada waktu itu dan sebagainya. Tapi ya sekarang satu-satunya yang diakui kan tinggal Jogja. Iya. Tapi di tengah kekritisan kita, kritis oleh situasi. Jadi waktu awal kemerdekaan kita itu, Jakarta itu ditinggalkan oleh Soekarno, Hatta. Karena
Belanda melakukan macam-macam Iya. intimidasi. Jadi kalau menurut Simatupang pada waktu itu, maka Syahrir tidak meninggalkan sebagai Perdana Menteri. Jadi oleh Simatupang dikatakan Jakarta itu adalah tempat berdiplomasi. Sedangkan Yogyakarta adalah pusat kekuatan perlawanan yang bersifat ketentaraan militer. Jadi ya keadaannya seperti itu. Okay. Dan oleh karena itu Belanda berapa kali melakukan menyerang berbagai dan terakhir tahun 48 Desember 19 kan clash kedua. Iya. Jadi Belanda menyerang. Tapi ya justru mereka kalah kan. Iya. Ya, jadi dan di tengah-tengah di Jogja itu yang ikut berjuang itu anak muda semua. Anak muda semua itu. Jadi waktu Belanda menyerang Yogyakarta, lalu merebut Jakarta segala macam, kan anak muda semua yang menjadi tentara. Soeharto umurnya masih berapa? Sudirman berapa? Nasution berapa? Tapi mereka itulah yang mengatur strategi bagaimana mempertahankan kemerdekaan kita. Mereka bagaimana membentuk sebuah kekuatan bersenjata dan seterusnya. Itulah hebatnya Indonesia. Yang membedakan Indonesia dengan negara lain untuk itu. Keutuhannya ya. Iya, karena dibangun berdasarkan kesepakatan dari anak-anak muda. Yang harus dipikirkan sekarang oleh anak muda, mampukah mereka mempertahankan kesepakatan itu sampai ke hari depan? Itu kan pertanyaan besar. Pertanyaan besar dan dijawabnya harus mereka jawab. Nah, makanya jawabannya adalah dengan memberikan 3 pengetahuan utama. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah tentang geografi. Oke. Mengapa menjadi penting? Penting oleh karena wilayah negeri ini secara geopolitik sangat strategis. Ya, bukan ada kerawanan tertentu juga. Dia kaya, lalu kepulauan. Iya. Lalu lalang orang kita nggak tahu. Iya. Nah, iya kan? Iya strategis tapi menimbulkan kerawanan. Kerawanan tertentu juga. Jadi kita jangan selalu berpikir bahwa Indonesia terletak di antara dua ini lalu dianggap tidak selalu. Tidak selalu. Mungkin saja malah kalau kitanya Selat Malaka itu sebenarnya yang paling banyak seharusnya Selat Malaka itu kita kan orang kalau lewat Selat Malaka harus membayar. Iya. Nah, yang paling banyak dapat itu siapa? Singapura sama Malaysia. Indonesia cuma dapat berapa? Malaysia sama Singapura paling banyak. Indonesia itu paling banyak dapat 1 miliar. Nah, yang lainnya dapat miliaran dolar. Wow. Ya. Jadi ada faktor tertentu. Itu pertama berarti geografi ya. Lalu kemudian antropologi. Antropologi, oke. Kenapa? Ya kita keberagaman kita. Budaya kita, manusianya ya. Dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Jadi jangan kita menyangka bahwa dengan geografi yang kita selalu katakan hebat, kaya dan sebagainya. Justru letaknya yang strategis, justru itu di balik itu juga ada bahayanya yang harus dipikirkan. Nah, ya artinya tidak terbuai lah. Tidak terbuai oleh setiap kali kita berkata bahwa strategis lah apalah. Ada faktor yang harus kita ada antisipasi. Nah, lalu kemudian antropologi. Antropologi ya. Berapa suku bangsa di Indonesia ini yang besar itu paling tidak 15. 15. Kalau nggak salah yang Pak Yunus 700 ya? Iya, artinya keseluruhan itu ada yang mengatakan dalam buku hasil sensus dari BPS itu ada sekitar ada bukunya kok di sini. Iya. Iya.
Yang besar, suku besar itu ada 15? 15, yang kecil-kecil ratusan. Oh, oke. Ratusan. Itu suku Nah, baru. suku. Ya, artinya Ya, kalau kita coba aja kamu lihat kita tiap kali bisa bertengkar kan? iya, Coba awal reformasi ini bagaimana Kalimantan Barat iya, antara orang Madura dengan orang iya, Dayak iya, dan betul, dan heeh, segala macam kan. iya, Dan kita masih punya persoalan di Papua dan sebagainya. iya, Dulu di Aceh. iya, Jadi ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan betul dalam memahami warga kita warga, dalam pengertian antropologis, eh, sosiologis. oke. Gitu. Yang Yang ketiga, ketiga ya sejarah. sejarah. Tidak mungkin Anda bisa tahu bagaimana Indonesia menjadi Indonesia tanpa tahu peristiwa-peristiwa, fakta-fakta historisnya. Hmm. You bisa bayangkan bagaimana orang bisa membayangkan bahwa ada sekian ratus kerajaan bisa berproses dalam jangka waktu sekitar 37 tahun, bisa menjadi satu. 08 sampai Sampai ke 45. 45. Itu kan 37 tahun. Iya. Berproses dari sekian ratus kerajaan bisa menjadi satu. Dan kerajaan ini punya harganya sendiri-sendiri kan. Iya, betul. Yang mendirikan itu adalah etnik-etnik lokal. Iya. Ya seperti kerajaan ayah saya. Heeh. Nah, di Sulawesi Selatan ada kerajaan macam-macam. Iya. Tapi sekarang bisa menjadi Indonesia dalam pengertian yang satu. Kan itu. Itu kan sebuah kehebatan yang gak karuan tuh. Jadi ada 3 nih sebetulnya yang bekal yang harus diberikan Nah, ya iya. kepada. Dan ini seharusnya pendidik harus tahu betul hal ini. Iya. Perancang pendidikan harus tahu bagaimana fungsi ketiga ilmu ini dalam proses mempertahankan keindonesiaan kita. Oke. Ya, Anda boleh mengatakan bahasa lebih penting, ya, matematika lebih penting, silahkan aja. Iya. Silahkan tapi kalau aja. ingin membuat Indonesia utuh, yang membuat Indonesia utuh bukan oleh karena matematika. Iya. Bukan karena fisika, bahasa kimia. Inggris, bukan karena fisika dan sebagainya. Tapi yang membuat Indonesia harus memahami dirinya itu adalah 3 ini. Oke, apalagi dengan negara kita yang ya posisinya memang sangat ya. Boleh dikatakan ribuan orang pulau. bangga, tapi sebenarnya kan posisi kita juga tidak selalu strategis dalam pengertiannya, tapi ada kerawanan tertentu juga. Ya, betul. Ya. Iya kan? Letaknya yang seperti itu, terdiri dari pulau-pulau, ada bagian-bagian tertentu yang lowong yang kita tidak bisa angkatan laut kita belum mampu menguasainya dan sebagainya. Itu menjadi catatan itu ya. Catatan besar. Catatan besar untuk ke depan ya, berarti pemuda-pemuda itu ya memang harus dipersiapkan. Kalau Indonesia memang berada tetap dalam kesepakatan, ya harus dipersiapkannya pembekalannya 3 itu tadi ya, Taya. Mata pelajaran. Iya. Untuk makanya itu. Geografi itu penting sekali. Geografi, antropologi, dan sejarah. Dan nampaknya itu ada untuk mereka yang masuk ke IPS. Iya, tetapi kan digabung-gabung tuh menjadi. Sekarang ya ada yang tematik lebih dipentingkan PKN. Lalu yang lainnya cuma diikutkan. Sejarah masuk di PKN. Geografi masuk PKN. Kan kacau tuh para perancang pendidik. Oke, baik pemirsa, kita sudah mendengarkan cerita dari Ayah tentang bagaimana sebetulnya para pemuda yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, kemudian akhirnya mereka berdialog dan akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa mereka itu berada di dalam sebuah tanah air yang bernama Indonesia, kemudian berbangsa juga Indonesia dan berbahasa Indonesia. Dan
justru sekarang PR-nya ke depan itu adalah bagaimana mempertahankan agar Indonesia yang dibangun atas kesepakatan itu tetap ada, dan itu semua akan bisa dijawab ya ketika kita melihat Indonesia ke depan di tangan-tangan anak muda yang lebih muda ya. Ya. Oke, jika menyenangi acara YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh di-like, subscribe, dan share, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.